Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan mengambil dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Ada 3 ayat saja. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mempelajari tentang surat Kolose ini, orang-orang percaya yang sedang ada di Kolose pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, banyak pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi menarik sekali ketika Paulus memulai dengan sebuah kalimat, sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu percaya bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Ya, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dikuduskan Tuhan, dikasihi Tuhan. Saudara, bagian yang pertama yang saya mau garis bawahi pada hari ini adalah kita perlu mengerti bagaimana identitas kita atau gambar diri kita di hadapan Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengasihi bukan supaya kita diterima oleh Tuhan, tapi kita mengasihi karena kita telah sepenuhnya diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bagaimana identitas kita sebagai orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, coba kita baca. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini Tuhan mengasihi engkau. Saudara-saudara, kita harus kembali mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, kamu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita semua orang-orang yang berharga dan mulia. Mungkin kalau kita ditukar dengan logam mulia, kita jauh lebih mahal lagi, saudara. Ya, sekarang orang sedang berebut beli emas. Ya, tapi di sini ada Mas Iwan, ada Mas Denny, ya, ada mas-mas yang lain. Yang nilainya jauh lebih berharga daripada yang dapat diukur dengan uang, katakan amin. Hidup kita jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang bisa diukur atau dinilai dengan uang. Itulah identitas kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita dipilih, ya, kita dikuduskan, kita dikasihi oleh Dia. Kolose pasal 3 yang ke-12 tadi. Maka dari itu sebagai orang-orang percaya, kita nggak perlu mencari validasi dari manusia, katakan amin. Kita nggak perlu mendapatkan pengakuan dari manusia. Sekalipun daging kita merasanya perlu. Ya. Oh kamu hebat loh. Oh kamu cantik loh. Oh kamu keren loh. Daging kita perlu. Tapi sejatinya saudara, kita nggak perlu semuanya itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah menyatakan kau berharga dan kau mulia. Istri saya kemarin nanya sama saya, saudara. Kok kamu nggak ngucapin hari Valentine? Saya bilang,
Saya mencintaimu bukan cuma di hari Valentine, setiap hari aku mencintaimu. Ya saudara. Jadi kalau nggak diucapin hari Valentine tuh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nggak dikasih bunga, nggak dikasih coklat, nggak diajak makan, ya nggak apa-apa. Saya mendukung para pria pada pagi hari ini. Amin. Ya saudara, saya tidak menyalahkan soal perayaan hari Valentine, silakan saja kalau Bapak Ibu Saudara merayakan, nggak apa-apa ya. Tapi buat saya, hari Valentine tidak beda dengan hari-hari biasanya. Ya, jangan hanya mencintai pasangan kita, jangan hanya menunjukkan kecintaan kita kepada pasangan kita hanya di hari Valentine. Tapi hari-hari setelah itu, hari-hari sebelum itu kita harus terus menunjukkan kecintaan kita kepada pasangan kita. Amin. Ya. Jangan kalau pas hari Valentine manis gitu ya, tapi hari-hari biasanya kasar. Nggak ada artinya itu, saudara. Ya. Mau hari Valentine, mau nggak hari Valentine, kita harus tetap mengasihi pasangan kita. Ya. Hari Valentine sejatinya yang saya rayakan adalah pada hari Jumat Agung, di mana Yesus telah menunjukkan cintanya buat kita. Ya, dia mati buat kita, saudara. Kembali kepada firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Bagian yang pertama, kita perlu mengerti bagaimana identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita tidak perlu lagi mencari validasi, pengakuan dari manusia. Kita juga nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain lebih hebat, lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya, lebih punya segalanya. Nggak apa-apa, saudara. Ya. Karena yang kita kejar di dalam dunia ini bukan segala sesuatu yang bisa diukur dengan nilai. Ya. Kita nggak perlu juga iri dengan pencapaian orang lain. Ya. Tapi belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Ya. Kenapa, saudara? Karena sejatinya di bagian sisi yang lain, kita juga bisa menemukan orang-orang yang memimpikan hidup kita sebagai impian mereka. Ya, hidup kita hari ini menjadi impian bagi orang-orang di sisi yang lain juga. Jadi syukuri dengan apa yang ada. Ya, ada satu lagu sekuler yang pernah menyanyikan itu, saudara. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Dunia saja, orang-orang sekuler saja bisa mengkreasi sebuah kalimat, sebuah pujian yang seharusnya itu menjadi pegangan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. So pagi hari ini bagian yang pertama adalah kita perlu mengerti identitas kita sebagaimana Tuhan menilai kita, bukan manusia menilai kita. Ya. Kadang-kadang saudara kita perlu merasa bodoh amat ya dengan omongan orang. Tapi bukan menjadi orang yang anti kritik ya saudara. Bukan. Kadang-kadang kita perlu menjadi orang yang gak terlalu peduli dengan omongan orang. Kenapa? Karena kalau mau jujur kadang-kadang omongan orang atau penilaian orang itu bisa mempengaruhi sukacita damai sejahtera kita. Ya. Contoh. Ya. Sebagai perempuan adalah sangat sensitif kalau membicarakan segala sesuatu yang ditampilkan secara fisik. Ya. Contoh misalnya, kok kamu hari ini kelihatan gemukan sih, pipi kamu lebih cabi. Saudara, kalimat yang mungkin seperti ramah tamah, saudara, itu bisa menjadi sebuah bencana bagi orang yang mendengarkan. Maka sekali lagi, kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita perlu bodoh amat dengan omongan orang. Ya, dengan penilaian orang. Tapi sekali lagi ya saudara, bukan jadi orang yang anti kritik. Ya. Karena apa? Karena penilaian tentang hidup kita adalah dari apa kata Tuhan tentang kita.
Dari bagaimana Tuhan menilai kita, bukan dari bagaimana manusia menilai kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi sakit, ya, ketika kita sakit mungkin setelah sekian lama nggak sembuh-sembuh gitu ya, atau mungkin kita mengalami satu penyakit yang menurut orang dunia itu penyakit yang ganas gitu ya. Lalu kemudian ada saja orang yang menilai kita atau ada orang yang mencap kita sebagai orang yang, wah ini hidupnya nggak sungguh-sungguh nih. Oh ini teguran Tuhan nih. Saudara, kalimat-kalimat ini buat saya nggak penting saudara. Dan nggak bermutu. Ya. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang saya percaya, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Mau itu baik menurut kita, mau itu nggak baik menurut kita, Tuhan buat itu menjadi baik buat kita. Ya, ada saja begitu saudara. Ada saja. Ada orang yang terus-menerus hidupnya dalam kekurangan secara materi. Ada saja orang-orang yang bilang, oh kamu ini kena kutuk nih. Ada loh saudara, ada. Nah, kalimat-kalimat seperti ini nggak penting dan nggak bermutu, saudara. Dan saya berdoa biar setiap kita jangan pernah keluar kalimat-kalimat seperti ini dari mulut kita, amin, saudara. Ya jangan, ya kasih tahu kanan kirinya bilang jangan, ya jangan, saudara. Ya kita sebagai anak Tuhan itu harus memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi orang. Kalimat-kalimat negatif seperti itu saudara, itu bisa saja merusak gambar diri Allah dalam diri orang itu. Ya. Atau mungkin kita sudah berdoa, kita menantikan sesuatu dari Tuhan, tapi kok rasanya doa kita nggak dijawab Tuhan, atau belum dijawab Tuhan. Lalu ada saja orang-orang yang mulutnya terlalu lincah untuk ngomong, saudara. Lu doanya yang gak sungguh-sungguh sih. Lu hidupnya main-main terus sih, gak serius sama Tuhan. Saudara, kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh keluar dari mulut orang-orang yang katanya cinta Tuhan. Ya. Saudara menampilkan diri saudara sebagai orang yang melayani, sebagai orang yang berdoa, sebagai orang yang baca firman Tuhan setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, tapi kalau kata-katamu tidak jadi berkat, kata-katamu tidak membangun orang, saudara saya mau katakan sia-sia. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang keberapa itu ya, sampai ayat yang ke-13 kalau saya nggak salah, itu bicara tentang kasih itu banyak hal. Kenapa saya nggak bahas itu, mungkin ada pembicara lain yang mau bahas itu saudara. Kasih saudara, kalau apa? Sampai lupa saya. Oh, kamu bisa bernubuat, kamu bisa berbahasa roh, kamu bisa begini begitu, tapi tanpa kasih semuanya itu nol. Gak ada artinya saudara. Kamu bisa melakukan segala sesuatu yang hebat menurut ukuran dunia, tapi hidupmu tanpa kasih gak ada artinya saudara. Ya, bagian yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti identitas kita dan kita perlu memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang kita perlu jadi orang yang bodoh amat dengan omongan-omongan orang. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya. Orang mau cap kita gagal, orang mau mencap kita nggak berhasil, orang mau mencap kita nggak punya masa depan, apapun kata-kata orang, selalu perkatakan firman Tuhan, iya dan amin dalam hidup kita. Ya. Saudara, memang saudara, karena kita hidup bermasyarakat, berkeluarga, bergereja, ya dalam lingkup pekerjaan, kadang-kadang ada saja memang orang-orang yang mulutnya terlalu cepat untuk berkata-kata gitu ya, atau mungkin sikapnya yang dapat mengganggu ketenangan hati kita. Memang ada saudara.
Tapi saya belajar dari seseorang, kadang-kadang kita perlu dalam tanda kutip jadi orang-orang yang tuli untuk mendengar omongan-omongan yang sia-sia. Kita perlu jadi orang yang buta untuk melihat segala sesuatu yang nggak perlu kita lihat. Kita perlu jadi orang yang bisu untuk kita nggak memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kenapa saudara? Karena disitulah kita mencerminkan pribadi Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dulu. Janji Tuhan itu berlaku bagi hidup kita, ya dan amin. Pada waktunya Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita belum melihat atau belum menerima janji itu digenapi, jangan fokus hanya ke janji yang belum digenapi, saudara. Tapi lihatlah ke belakang bagaimana banyaknya pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali, saudara. Itulah kenapa kita perlu belajar bersyukur. Ingat, Tuhan gak pernah mendatangkan celaka atau keadaan yang baik dalam hidup kita. Tapi, kalaupun itu terjadi, percayalah, Tuhan bisa membelokkan itu kembali, membawa saudara masuk kembali ke dalam rancangannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan hanya sekedar Tuhan sebagai juru selamat, tapi Dia juga adalah Bapa yang baik yang begitu mengasihi kita. Bapa di dunia saja, orang tua kita saja bisa mengasihi kita sedemikian rupa. Apalagi Bapa kita di surga. Maka kita perlu memperhatikan identitas kita atau gambar diri kita yang jelas. Bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ngomong sama-sama, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Ya, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Gak peduli buruknya keadaan kita. Gak peduli jatuh bangunnya hidup kita. Karena penilaian kita bukan dari apa kata orang. Penilaian kita dari apa kata Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kembali kepada Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 dan yang ke-14, di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Garis bawahi kalimat yang terakhir, kamu perbuat jugalah demikian. Amin, saudara. Jadi sebagaimana Tuhan telah melakukan bagiannya kepada kita, maka kita pun juga perlu melakukan bagian kita seperti yang Tuhan perbuat. Saudara, pernah nggak kita berpikir bahwa yang namanya kasih itu akan muncul ketika terjadi suatu konflik? Pernah nggak saudara membayangkan bahwa kasih itu selalu muncul di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik? Kasih itu diuji di dalam keadaan-keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, contohnya apa? Banyak, saudara. Ketika suami istri berbeda pendapat, sedang bergesekan satu dengan yang lain. Ya, bagaimana kasih itu bisa muncul dalam kehidupan suami istri? Sebagai orang tua dengan anak yang generasinya beda, cara pikirnya beda. Saudara, kita perlu doakan generasi-generasi tahun 2000-an ke bawah ini, saudara. Ya, menurut berbagai survei, generasi tahun 2000 ke bawah ini adalah generasi yang mudah untuk menyerah dan tidak kuat untuk bertarung atau bertanding, berkompetisi. Ya. Kalaupun itu benar, saudara, menurut survei, tapi saya lebih percaya bagaimana Tuhan bisa bekerja dan mengubahkan hidup orang. Ya.
Jujur saudara, saya dengan istri saya, kami terus berusaha mencoba mengkombinasikan bagaimana parenting kepada anak. Ya, kalau dulu zaman saya kecil gitu ya, rasanya nggak ada tuh dikasih pilihan, oh kamu boleh les, oh kamu boleh libur les gitu. Rasanya nggak ada. Ya, tapi yang ada waktu zaman saya kecil adalah terus menerus dipacu, dipecut, dikasih rotan, dikasih ban pinggang. Untuk apa? Fighting. Tapi parenting di zaman sekarang ini, saudara, di zaman modern ini, yang katanya kalau parenting itu harus soft spoken, saudara, ngomongnya harus lembut, harus baik gitu ya. Menurut saya, kadang-kadang tidak mendidik atau mendewasakan seorang anak ini menjadi pribadi yang punya karakter. Kadang-kadang. Ya, contoh, anak saya yang nomor 1, itu sudah banyak milihnya, saudara. Ya, V itu udah umur 7 tahun, dia sudah banyak milih. Oh, dia mau ini, dia mau itu, dia nggak mau ini, dia nggak mau itu. Contoh, ya, mau tidur, saudara. Dulu, V itu selalu jadi anak yang semangat berdoa. Ya, sekarang, saudara, kalau mau tidur, nggak usah nyanyi ku bersyukur, langsung doa aja. Bisa milih, saudara. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita ini? Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang saya oke. Ya, mungkin dia sudah terlalu jenuh dengan sekolahnya, ya, dengan pergaulannya, dengan teman-teman. Ya udahlah, sekali-sekali oke lah, nggak usah nyanyi ku bersyukur, langsung berdoa. Tapi kalau udah berkali-kali, saya mulai menunjukkan ketegasan saya. Dan saya dengan ibu gembala selalu satu suara, saudara. Kalau papanya bilang no, mamanya bilang no. Ya. Pokoknya mulai sekarang, capek nggak capek, nyanyi. Mau ku bersyukur Bapak kek, mau lagu apa kek, nyanyi. Itu saudara. Ya. Tapi yang kecil, saudara, ini lebih hebat lagi, saudara. Papanya bilang no, dia lapor mamanya. Papa bilang oke. Waduh. Gawat nih. Satu kali Kai mau ngambil makanan di kulkas, saudara. Dia udah bisa manjat pakai kursi, dia buka kulkas. Dia tanya, Mama, dia bilang, Ma, Kai mau ambil ini. Mama bilang no. Namanya anak-anak, saudara, dia cari bapaknya. Katanya, bapak itu biasanya selalu murah hati, saudara. Katanya. Makanya Alkitab bilang Bapak kita itu murah hati, Bapak di surga ya. Dia datang ke papanya, karena saya udah dengar istri saya udah bilang no. Kai bilang, Pa, Kai mau ini. No. Dia balik ke mamanya. Papa bilang oke. Ini nih bikin konflik suami istri nih. Langsung saya keluar. Papa tidak pernah bilang oke. Ya udah akhirnya Kai dia begini, saudara, sekarang. Gitu, saudara. Ya. Faye juga mulai menghadapi persoalan-persoalan dengan teman-temannya. Saudara masih ingat gak? Saudara yang sudah menjadi orang tua atau yang sudah berumur 30 tahun ke atas lah. Saudara waktu kecil, saudara sekolah, ada masalah dengan teman saudara, apa yang saudara lakukan? Faye sekarang gak mau sekolah dia, saudara. Baru beberapa hari terakhir dia lapor ke papanya dan mamanya, Faye kangen sama papa, Faye mau berlama-lama dengan papa atau berlama-lama dengan mama. Kita curiga dong, saudara. Perasaan waktunya gak kurang. Perasaan kasih sayangnya tetap sama. Kok dia bilang kangen gitu ya. Ternyata setelah diselidiki dia berantem sama temannya di sekolah, saudara. Jadi sekarang dia lagi gak mau sekolah. Tapi apapun itu, saudara, saya tetap antar, saya tetap tunggu dia di depan sekolah. Saudara tahu, Faye udah masuk sekolah bawa-bawa kopernya, saudara. Sampai di depan kelas gitu, saudara. Balik loh dia, saudara. Faye masih mau sama papa. Saya bilang no. Habis itu
Saya bilang sama gurunya, teachernya yang ada di depan, saya bilang tolong titip anak saya. Udah saya tinggal masuk mobil, saya jalan. Mukanya sedih, biarin. Ya. Entah didikan zaman sekarang atau zaman dulu buat saya, menurut saya saudara ya, kayaknya didikan VOC itu lebih bagus saudara. Ya. Serius. Jadi orang tua zaman sekarang, gak ada tuh kalau dulu saudara, saya kasih contoh terakhir dulu. Kalau kita pergi misalnya contoh ke supermarket gitu ya. V itu kalau dia kepingin sesuatu nggak diturutin, dia bisa ngereng di lantai saudara. Tapi karena parenting zaman modern bilang, oh enggak, kita harus baik-baikin, kita harus mungkin peluk dia, mungkin dia kurang kehangatan dan lain sebagainya. Nggak berguna itu saudara. Saya cuma bilang, V, kalau V nggak bangun, papa pergi. Saya pergi, beneran pergi saudara. Baru setelah itu dia bangun dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi buat para orang tua, menurut saya didikan VOC itu jauh lebih baik. Jadi bukan orang tuanya yang jahat, tapi itu bagus buat karakter kita setelah kita dewasa. Ya. Jadi dalam realita kehidupan itu bisa saja terjadi hal-hal yang berpotensi untuk kita tidak dapat menunjukkan kasih itu, saudara. Ya, kalau orang tua nggak menuruti keinginan anak, bagi si anak sepertinya orang tua itu nggak mengasihi anak. Padahal sebenarnya orang tua itu sedang mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Nanti waktu anak ini menjadi orang tua, baru dia ingat dan dia ngerti. Oh ternyata dulu maksud orang tuaku tuh begini. Maka dari itu Bapak Saudara, kasih itu bukan nggak pernah terluka. Kasih itu selalu memilih untuk mengampuni. Kasih bukan nggak pernah ada gesekan, tapi kasih memilih untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan berarti melupakan rasa sakitnya, tapi membiarkan atau melepaskan hak untuk membalas. Itulah kasih, saudara. Ya, kalau hari-hari ini hidup kita seperti sedang ada dalam gesekan, itu artinya Tuhan sedang menghaluskan hati kita. Ya. Karena apa saudara? Karena pada akhirnya yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukan prestasi yang sudah kita capai di dalam dunia ini. Tapi bagaimana keserupaan kita dengan Kristus itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Kalau kita memperhatikan saudara di ayat yang ke-14 ini saudara. Ya, dikatakan di sana, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ya. Saudara, menarik sekali ketika Paulus mengajarkan jemaat di Kolose ini untuk kita mengenakan kasih. Ya. Namanya mengenakan itu kan sama seperti kita memakai ya, kita menggunakan pakaian, mengenakan pakaian. Maka saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kasih itu tidak otomatis terjadi di dalam hidup kita. Sama seperti pakaian, kalau kita mau pakai, contoh saya mau pakai baju ini, saya harus melepas baju yang lama dan saya harus mengenakan baju ini untuk saya pakai. Begitu juga dengan kasih, dia tidak otomatis melekat di dalam diri kita, tapi kita harus mengenakan kasih itu setiap hari. Kita tidak otomatis menjadi pribadi yang sabar, tapi kita perlu memilih untuk mengenakan kesabaran itu di dalam hidup kita. Ya. Jadi kasih itu tidak otomatis, tetapi kita pilih dan kita kenakan. Nah, karakter apa saja yang kita mau kenakan dalam hidup kita? Saudara bisa membaca ayat-ayat ini tadi, di sana dikatakan belas kasihan, kenakan kemurahan, kenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan mungkin masih banyak yang lain. So pilihannya di tangan saudara dan saya, apakah kita mau mengenakan atau tidak. Tapi dengar baik, setiap kali kita memutuskan untuk mengenakan kasih itu, maka ada bagian di dalam daging kita yang akan merasakan yang namanya sakit. Ya, pasti. Apalagi kalau bicaranya soal pengampunan. Padahal Alkitab bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Saya mau tanya sama saudara. Siapa nama yang muncul di dalam hati saudara
waktu saya bilang ampuni dia. Maka orang itulah yang memang benar-benar telah memberikan luka di dalam hati kita. So pilihannya di tangan saudara. Saudara mau kenakan kasih itu, atau saudara mau biarkan kasih itu. Alkitab bilang dia adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, ayat yang ke-14. Tanpa kasih, kerendahan hati itu bisa terlihat seperti kepura-puraan. Tanpa kasih, kesabaran itu adalah sebuah bangunan kepahitan yang sedang kita bangun. Tanpa kasih, pelayanan itu menjadi sebuah kompetisi. Tanpa kasih, rumah tangga itu tidak akan pernah menjadi hangat. Tanpa kasih, saudara bisa melanjutkan sendiri yang lain. Kita bisa satu gereja tapi belum tentu kita satu hati, amin. Ya, kenapa? Karena kita perlu kasih yang mengikat dan menyempurnakan ini, saudara. Yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Dengan segala perbedaan kita. Tuhan gak mau melihat kita hanya sebagai orang yang rajin ibadah. Tuhan mau lihat kita sebagai orang yang penuh dengan kasih. Amin, saudara. Kasih itu bukan sekedar tema khotbah. Kasih itu adalah bagian dari karakter kita yang harus muncul sebagai orang percaya. Sekali lagi, tunjukkan kasih kita kepada siapapun, sekalipun orang itu tidak layak menerima kasih kita. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan berkata, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, perbuat jugalah demikian. Kita pun orang yang tidak layak untuk diampuni, tetapi Tuhan memilih untuk mengampuni kita. Maka bicara soal kasih, berikanlah kasih itu sekalipun orang itu tidak layak menerima kasih kita. Tapi enggak gampang, Pak. Ingat, tadi saya sudah sampaikan, setiap kali kita melakukan kasih, pasti ada bagian daging kita yang harus tersakiti. Biar Yesus yang semakin bertambah-tambah, kita yang semakin berkurang-kurang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.